Deposito selama ini dianggap jadi instrumen investasi low risk terbaik. Bahkan ada data yang bilang kalau 78% orang Indonesia lebih suka menyimpannya uang di deposito. Dengan risk yang kecil dan return yang lumayan, gak heran sih kalau deposito jadi pilihan konglomerat untuk menyimpan kekayaannya at least tidak berkurang. Tapi hari ini, aku mau bahas instrumen yang lainnya yang bisa dibilang sebagai oposisi dari deposito, yaitu adalah obligasi FR. Sebelum kalian tanya, Ton kok gak bahas properti sih? Khusus hari ini aku cuma mau bahas beberapa instrumen investasi yang lain yang aku sendiri juga pakai. Salah duanya adalah deposito dan juga obligasi. Masuk ke chapter yang pertama. Kita coba beda dulu persamaan deposito dengan obligasi. Di semua instrumen investasi, ada 3 hal utama yang bisa dibahas. Risk profile, return, dan juga liquidity. Semua orang pasti pengen dapat investasi yang low risk, high return, tapi high liquidity. Nah pertanyaannya, ada nggak sih yang kayak gitu? Jawaban diplomatisnya tergantung. Karena besarnya resiko, return buat orang A dan orang B itu pasti berbeda. 1 juta buat orang yang income-nya 100 juta per bulan itu kerasa kecil banget, cuman 1%. Tapi buat orang yang income-nya 5 juta per bulan, sejuta itu nilainya 20% dan bakal kerasa besar banget. Tapi secara umum, aku rasa susah buat dapetin instrumen yang low risk, high return, dan juga high liquidity. Nah, balik lagi ke topik awalnya. Apa sih persamaan deposito dengan obligasi? Low risk di deposito ada yang namanya LPS atau lembaga peminjam simpanan. LPS ini dibuat pemerintah untuk melindungi deposito kalian. Selama tahun 2023, LPS bilang ada 2 bank yang bangkrut dan berhenti beroperasi total. Nah, LPS berfungsi untuk mengganti uang deposito para nasabah di 2 bank ini. Dengan total mereka ganti rugi sampai dengan ratusan miliar. Sekarang kita coba lihat di obligasi. Anyway, supaya lebih gampang, aku bakal coba bandingin pakai obligasi FR di platform Bibit yang sudah aku sering pakai juga. Oh ya, buat kalian yang mungkin belum familiar dengan obligasi FR ini adalah obligasi dari negara yang diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah. Kupon atau bunga obligasi FR punya nilai tetap yang dibayarkan pasti setiap 6 bulan sekali dan dijamin dengan undang-undang. Pemerintah juga jamin pasti bayar kupon dan pokok investasinya kecuali negaranya bangkrut. Dan Indonesia cukup jauh dari kata bangkrut. Bibit juga diawasi dengan OJK dan setiap pembelian obligasinya itu atas nama kalian sendiri, bukan bibitnya. Jadi kalau misalkan bibitnya yang bangkrut, uang kalian itu juga tetap aman dan bisa langsung dipindah bukukan ke rekeningnya pribadi kalian. Terus kalau sama-sama aman, sama-sama dijamin pemerintah, kenapa obligasi jadi oposisi deposito? Nah, masuk ke chapter kedua. Perbedaan obligasi dengan deposito. Yang pertama adalah return. Rata-rata deposito punya return kurang lebih sekitar 4%. Tapi angka ini masih harus dikurangi dengan 20% dari 4% tersebut karena ada pajak yang harus dibayarkan. Jadi sebenarnya return bersih yang kalian dapatkan dari deposito itu kurang lebih sekitar 3,2% per tahunnya. Ton, tapi ada yang bilang kalau di Bank X bisa kasih bunga depositonya 8%. Betul, tapi LPS sendiri hanya menjamin bunga sebesar 4,25% dari simpanan rupiahnya dan 2,25% untuk falas. Selain itu, jumlah maksimal yang mereka jaminkan hanya 2 miliar per nasabah. Itu artinya kalau misalkan simpanan deposito di Bank A sebesar 5 miliar dengan bunga 8% dan satu waktu bunganya itu kolaps, uang yang dikembalikan itu cuma 2 miliar plus bunga 4,25%-nya. Sisanya gimana? Tergantung dari pemerintahnya, apakah mau menggantikan atau enggak. Sementara kalau di obligasi FR di Bibit ini, yieldnya udah sampai dengan 6-7% per tahun. Yield ini juga tergantung dari garansi returnnya. Yield ini bisa dikunci sampai dengan jatuh tempo, tergantung tenor obligasi FR yang kalian beli. Dengan kamu ngunci yieldnya sampai jatuh tempo, artinya kamu bakal dapat kupon tetap yang membuat obligasi ini dinamakan obligasi fixed rate. Ditambah potensi dari capital gain-nya juga. That's why mereka sebut obligasi ini fixed rate atau bunga yang fix. Memang betul yieldnya itu masih ada pajaknya, tapi nilainya juga cuma 10% aja. Jadi kalau kalian hitung, yield bersihnya masih 6,3% per tahunnya. Selisihnya udah beda 3% dibandingkan dengan deposito. Dan obligasi ini juga masih keep up banget sama inflasi di Indonesia. Beda sama deposito yang bunganya mepet banget dibandingkan dengan inflasi. Masuk ke perbedaan yang kedua, yaitu adalah liquidity. Kita semua tahu kalau semua deposito ada tenornya, semakin lama kalian simpen duit kalian di deposito, bunganya bakal naik sekitar 0,5-1%. Tapi sayangnya, uang kalian ini udah di lock dan gak bisa dapet apa-apa selama tenornya itu masih berlangsung. Kalau butuh urgent memang bisa dicairin, tapi ada biaya penalti yang lumayan juga. Di poin ini aku bisa bilang obligasi FR bener-bener jadi oposisi deposito. Kalau invest di obligasi FR di Bibit, uang yang kalian invest itu sifatnya fleksibel. Kalian juga punya opsi jual kapan aja obligasinya tanpa harus nunggu jatuh temponya dan tanpa penalti juga. Selain dari bunganya, kalian juga ada potensi cuan dari harga selisih jual belinya ketika kalian beli obligasinya itu. Ton, katanya bunga itu dibayarkan 6 bulan sekali. Kalau
aku jual sebelum pembayaran bunganya itu gimana? Tenang, kupon bunganya itu dihitung harian. Jadi kalau kalian udah jual obligasinya sebelum jatuh tempo kuponnya tersebut, kalian bakal tetap dapat cuannya. Oke, aku sudah bahas persamaan dan perbedaannya deposito dengan obligasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita udah tahu obligasi FR sebagai pihak oposisi. Dalam artian, kalau invest obligasi harus di mana? Kalian mungkin udah bisa tebak sih, karena aku udah mention ini dari awal. Yap, aku pribadi sih pakai Bibit untuk platform investasiku, khususnya di obligasi FR. Selain karena obligasi FR ini aman dan liquid, Bibit juga diawasi OJK. Ada satu poin yang nggak kalah pentingnya. Kalian cuman perlu 1 juta untuk bisa invest di obligasi FR Bibit ini. Ini mereka hebat sih, karena sebelumnya semua orang yang mau invest di FR ini harus datang langsung ke bank dan ada minimal pembeliannya, biasanya puluhan sampai ratusan juta. Di Bibit kalian itu bisa beli kapanpun dan dimanapun, semuanya bisa dibeli lewat aplikasi tanpa harus siapin dokumen yang ngerepotin. Kalau ada masalah, ada customer service-nya yang ready 24 jam. Bibit juga udah nggak ada biaya tambahan lagi. Sementara kalau di bank biasanya masih harus kena komisi RM atau biaya admin. Nah, kita masuk ke chapter 3-nya, yaitu adalah summary-nya. Aku memang nggak saranin kalian yang pengen cepet kaya itu buat invest di instrumen low risk kayak deposito atau obligasi ini. Tapi, instrumen low risk ini justru ngebantu banget buat kita ngejaga wealth kita atau kekayaan kalian supaya nggak kegerus sama inflasi itu sendiri. Cocok juga buat diversifikasi investasi high risk kalian, kayak kalian itu main di saham atau di kripto. Nah, pilihan low risk investment ini aku pribadi pilih obligasi FR di Bibit karena mereka sudah sukses jadi oposisi deposito berkat return, likuiditas, dan keamanannya yang jauh lebih cengli dibandingkan deposito. Obligasi FR ini juga sebagai alternatif investasiku selain di properti karena sudah kurang lebih 10-15% asetku ada di sini. Secara return memang sih masih menangan properti, tapi di obligasi ini sedikit lebih liquid dan investasi di obligasi FR di Bibit ini nggak perlu ribet. So, buat kalian yang tertarik buat invest obligasi FR, aku saranin buat kalian download Bibit sekarang. Anyway, thank you udah nonton videonya ini sampai selesai. Semoga video ini bisa ngebantu kalian buat milih alternatif investasi lain di luar properti. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya mereka juga mengerti tentang obligasi FR ini. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video. See ya guys!